Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat di malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la uzwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara gelar yang disematkan atas bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Kenapa bulan suci Ramadan disebut sebagai bulannya Al-Quran? Hal ini tidak ada lain karena di bulan suci Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan peristiwa nuzulul Quran. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk dan penjelas atas petunjuk serta pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Bulan suci Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran karena di bulan suci Ramadan inilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentradisikan beliau mentadarus Al-Quran, di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tadarus Al-Quran langsung disimak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Oleh sebab itu bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat bagi kita umat Islam untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Bahkan bagi kita umat Islam, sudah semestinya di bulan suci Ramadan ini, kita punya satu program untuk menghatamkan Al-Quran. Paling tidak dalam satu bulan Ramadan ini, minimal satu kali kita hatam Al-Quran. Kalau target kita dalam satu Ramadan ini satu kali hatam Al-Quran, berarti kita punya rumus one day, one juz. Satu hari satu juz. Begitu juga karena di tengah situasi seperti sekarang ini di mana kita banyak tinggal di rumah. Alangkah baiknya kalau bisa bukan hanya satu kali hatam Quran. Mungkin bisa kita targetkan 2 kali hatam Quran. Atau mungkin 3 kali kita hatam Al-Quran. Kalau 2 kali hatam Quran, berarti target kita setiap hari 2 juz. Dan kalau kita 3 kali hatam Quran, berarti target kita barangkali setiap hari kita akan selesaikan 3 juz. Sehingga setiap 10 hari kita akan hatam Al-Quran. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Karena sadarilah membaca Al-Quran adalah satu ibadah yang sangat besar fadilah keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Apa keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang membaca Quran itu? Yang pertama, bahwa membaca Al-Quran adalah satu ibadah yang banyak sekali pahalanya di hadapan Allah Ta'ala. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menegaskan dalam sabdanya, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahul hasanatu wal hasanatu bi asri amsalihha, wala aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Allah Quran ini, maka baginya mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya begitu kita membaca Quran, lalu kita baca satu ayat alif, lam, mim misalkan, maka 30 kebaikan akan dicucurkan kepada kita. Bayangkan berapa banyak kebaikan yang kita akan dapatkan pahala dari Allah kalau kita membaca satu ayat, satu halaman, satu surah, satu juz. Maka sejumlah huruf yang ada dalam Quran itu, sebanyak itu pula pahala yang akan kita dapatkan pada saat kita membaca Al-Quran. Maka bersemangatlah kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, bahwa membaca Al-Quran ini merupakan ibadah yang paling utama atas umat Islam ini. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menegaskan dalam sabdanya, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an." Paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, kita bersama sadarilah bahwa membaca Al-Quran ini merupakan ibadah yang paling afdal, paling utama yang dilakukan oleh umat Islam ini. Maka sungguh sangat mulia kalau kita sebagai umat Islam bisa mengisi waktu-waktu kita, bisa mengisi hari-hari kita, bisa mengisi masa-masa kita di bulan suci Ramadan ini untuk bisa memperbanyak ibadah yang paling mulia di hadapan Allah, di hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Karena jelas Rasul menegaskan bahwa paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bahwa membaca Al-Quran merupakan satu ibadah yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang membacanya. Dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegaskan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah olehmu Al-Quran, karena kelak Quran datang pada hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang ahli membacanya. Apa itu syafaat? Syafaat tidak ada lain adalah pertolongan Allah yang sifatnya akan mengenapkan kekurangan amal kita kelak di hadapan Allah saat kita berada di hari kiamat. Ketahuilah syafaat itu yang paling agung tentu dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain ada juga syafaat. Apa di antaranya? Adalah membaca Al-Quran. Quran yang kita baca kelak akan menjadi pemberi syafaat pada saat kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang barangkali syafaat itu akan mengenapkan kekurangan amal-amal kita. Karena sadarilah setiap muslim tentu berharap dengan syafaat ini.
Karena dalam kenyataan hidup kita, beramal ibadah tidaklah sempurna. Kita sholat, tapi seringkali tidak khusyuk. Kita berinfak sedekah, belum tentu semuanya itu halal. Kita mungkin berpuasa, tapi sering tidak sempurna ibadah puasa kita. Kita sudah pergi haji dan umrah, tapi belum tentu juga haji umrah kita mabrur di hadapan Allah Ta'ala. Maka semua orang berharap mendapatkan syafaat itu kelak pada saat kita kembali ke hadapan Allah Ta'ala. Maka salah satu yang bisa memberikan syafaat adalah Al-Quran yang kita baca ini. Kelak akan menjadi pemberi syafaat pada saat kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran kelak akan menjadi pembela kita. Ya Allah, hamba-Mu ini memang dulu mungkin ketika sholat tidak khusyuk. Hamba-Mu ini mungkin ketika di dunia dulu berpuasa memang tidaklah sempurna. Hamba-Mu ini mungkin dia pernah zakat, infak, sedekah, tapi belumlah mungkin tentu semuanya halal. Hamba-Mu ini tentu dulu pernah haji umrah, tapi belum tentu dia mabrur. Tapi Quran akan mengatakan, persaksikanlah hamba-Mu yang satu ini dulu ketika di dunia menjadi orang yang ahli membaca Quran siang dan malam. Dia menahan payahnya, menahan rasa kantuknya demi membaca kalamullah Al-Quran. Maka disitulah Quran yang kita baca akan menjadi pemberi syafaat, pembela kita, pemberi hujah kelak pada saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang membaca Al-Quran, apapun keadaannya, akan diberikan pahala kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kadang-kadang ada orang yang berkata, saya tidak mau baca Quran karena saya belum begitu lancar bacanya, takut salah. Saya katakan, kalau orang yang belum lancar baca Quran, lalu tidak mau baca Quran dengan alasan takut salah, kapan dia baca Qurannya lancar? Kalau tidak sering-sering baca Quran. Maka apapun keadaan kita, bacalah Al-Quran. Bagi kita yang belum lancar, sambil terus membaca, belajar sedikit demi sedikit untuk menyempurnakan bacaan kita sehingga benar dalam kaidah ilmu tajwid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji. Apa janji Rasul? Alladzi yaqra'ul Qur'an fahuwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang membaca Quran, dia mahir baca Qurannya. Tepat bacaannya, fasih pengucapannya, benar cara membacanya sesuai dengan kaidah tajwid. Orang yang mahir seperti ini tidak tanggung-tanggung, kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama malaikat-malaikat yang mulia. Lalu bagaimana orang yang baca Qur'annya belum mahir? Rasul pun menjelaskan, walladzi yaqra'ul Qur'an, siapa orang yang membaca Qur'an, wa yatata'u, dan dia terbata-bata fihi di dalam Quran, wa huwa alaihi syakun, di mana mengucapkannya dia sulit, terbata-bata, belum lancar, maka kata Rasulullah, lahu ajrani, baginya mendapatkan 2 pahala. Imam Nawawi menjelaskan, kenapa orang yang baca Qur'annya ya ta'u fih, masih belum lancar, terbata-bata ini, wa huwa alaihi syakun, sulit dia membacanya, lahu ajroni, baginya mendapatkan 2 pahala. Kenapa? Pertama, pahala membacanya. Yang kedua, pahala payah, jerih payahnya dia saat membaca. Walaupun belum bisa, tapi dia berusaha terus membaca. Itulah yang dihargai, kenapa dapat 2 pahala. Pertama, pahala majanya, kedua, pahala susah, payahnya dia saat membaca. Kemudian yang terakhir, keutamaan orang yang membaca Quran adalah bahwa orang yang membaca Quran adalah sebaik-baik umat ini. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Karena setiap kali kita membaca Quran, secara tidak langsung kita terus belajar. Maka dengan demikian,
kita masuk dalam kategori sebaik-baik di antara umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, bersempena di bulan suci Ramadan ini, ayo terus giat membaca Quran. Bagi kita yang fasih, yang sudah mahir, terus perbanyak bacaan Quran. Begitu juga bagi kita yang mungkin masih baru belajar, tertatih-tatih, belum sempurna bacaannya, teruslah belajar, karena semua ada pahalanya di hadapan Allah Ta'ala. Semangat terus untuk membaca Quran, karena begitu banyak fadilah yang akan diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang ahli membaca Al-Quran ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah.